Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau juga selamat malam teman-teman yang menonton. Eh, Kenalin, nama aku Vira. Hari ini aku mau sharing ke teman-teman tentang gimana cara pengajuan izin penelitian di Puskesmas. Khususnya untuk teman-teman yang mau penelitian skripsi di Puskesmas. Karena aku juga dulu penelitian skripsinya di Puskesmas, dan kalau mau ngurus surat izin penelitian di Puskesmas itu melalui beberapa tahap yang akan kita bahas seperti di video ini. Karena kalau misalnya teman-teman penelitian di rumah sakit, itu cuma perlu ngurus izinnya di rumah sakit aja. Tapi kalau misalnya teman-teman akan penelitian di Puskesmas, maka akan ada beberapa tahap yang dilalui untuk mendapatkan izin penelitiannya. Nah, berikut adalah tahap-tahapannya. Jadi secara umum ada 4 tahap nih teman-teman. Yang pertama adalah pembuatan surat pengantar dari institusi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman dari universitas, maka bisa dari jurusannya. Kalau misalnya di ITERA itu dari jurusannya. Yang kedua adalah pengurusan izin penelitian dari DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu. Ya Allah, maaf lama. Dan yang ketiga, izin penelitian dari Dinas Kesehatan. Dan yang keempat adalah pengurusan izin penelitian di Puskesmas. Yang pertama adalah pengurusan surat pengantar dari institusi. Jadi kalau misalnya teman-teman dari farmasi ITERA, maka teman-teman itu mengurus surat pengantar yang dikeluarkan oleh jurusan Sains ITERA kepada tiga dinas sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP Kota Bandar Lampung. Kalau teman-teman mau penelitian puskesmasnya yang ada di Kota Bandar Lampung. Kalau misalnya mau di Kalianda gitu misalnya, ya maka jadi Kabupaten Lampung Selatan gitu. Disesuaikan aja ya. Yang kedua, untuk Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, dan yang ketiga Puskesmas tempat teman-teman. Jadi kalau misalnya kemarin aku di satelit, maka yang ketiga adalah Puskesmas Satelit Pahoman gitu. Nanti dapat surat pengantar dari jurusannya itu 3. Jadi satu buat DPM PTSP, yang kedua Dinkes, dan satunya Puskesmas gitu. Tapi kalau kemarin aku dapetnya 2, jadi satunya DPM PTSP, dan yang buat Dinkes dan Puskesmasnya itu digabung, jadi 2 suratnya. Lalu yang kedua adalah pengurusan surat izin penelitian dari DPM PTSP. Nah, DPM PTSP Kota Bandar Lampung itu lokasinya ada di seberang Al-Furqon, buat yang belum tahu. Jadi, kalau teman-teman jalan ke Al-Furqon, itu seberangnya ada gedung yang lebar, ada parkirannya gede, gedungnya warna merah, hijau. Nah, ini kayak di foto ini, itu adalah gedungnya. Jadi nanti teman-teman datang ke situ, bawa syarat-syarat berikut. Syaratnya ada 6, yaitu surat pengantar dari institusi. Kalau dari farmasi ITERA, maka dari jurusan sains ITERA. Lalu pas foto berwarna 4x6, 4 buah proposal yang udah dijilid dari bab 1 sampai bab 3. Lalu ada fotokopi KTP, fotokopi KTM, dan materai 10.000-nya 2 buah. Lalu, untuk pengurusan DPM PTSP ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu. Jadi misalnya teman-teman datang Senin membawa berkasnya, maka 2 minggu dari Senin itu datang lagi. Misalnya ngurus berkasnya di Senin minggu pertama, maka teman-teman datang lagi di minggu ketiga Senin buat ngambil berkasnya. Nanti teman-teman pas ngurus berkas pertama itu masukin berkas, teman-teman nanti dikasih kayak tanda terima gitu. Nah, tanda terimanya itu dibawa lagi pas waktu pengambilan surat keterangan penelitiannya gitu. Lalu yang akan teman-teman dapat dari pengurusan izin penelitian DPM PTSP ini adalah surat keterangan penelitian. Jadi namanya SKP, surat keterangan penelitian. Lalu yang ketiga teman-teman akan mengurus surat izin penelitian di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung ya teman-teman, bukan Provinsi Lampung. Kalau misalnya di Kota Bandar Lampung itu lokasinya ada di Pahoman. Syarat yang dibawa itu ada 2. Yang pertama, surat pengantar dari institusi. Kalau dari ITERA, maka dari jurusan Sains ITERA. Dan yang kedua adalah surat fotokopi dari surat izin penelitian DPM PTSP atau SKP tadi. Surat keterangan penelitiannya difotokopi,
digabungin sama surat pengantar institusi, dimasukin di amplop, terus kita bawa ke Dinkesnya. Nanti tanya aja sama bapak-bapak di sana, nanti akan diberi arahan kemana memberikan berkasnya. Nah, kalau di Dinkes ini membutuhkan waktu 1 minggu untuk pengurusannya. Jadi misalnya datang Senin, maka Senin minggu depan datang lagi buat ambil berkasnya gitu. Nanti yang didapat dari hasil Dinkes ini adalah surat izin penelitian dari Dinkesnya. Nanti ada nama kita, ada judul kita, terus nanti gitu, surat surat pengantar dari Dinkes bahwa kita diperbolehkan untuk penelitian di Puskes gitu. Nah, nanti surat tersebut kita bawa ke Puskesmas untuk penelitian. Jadi sebenarnya kalau misalnya buat mulai penelitiannya teman-teman bisa sampai tahap 2 tadi aja. Jadi sampai surat Dinkes, surat sakti Dinkesnya dibawa, biasanya pihak Puskesmas sudah akan memperbolehkan teman-teman untuk melakukan penelitian berdasarkan pengalaman yang aku alami kemarin. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh surat dari Puskesmas yang menyatakan bahwa teman-teman telah melakukan penelitian di Puskesmas tersebut, nah surat capnya itu, kopnya itu dari Puskesmas, maka bisa juga yaitu dengan tahap keempat ini, yaitu izin penelitian Puskesmas. Biasanya surat izin penelitian Puskesmas ini didapatkan ketika teman-teman sudah selesai melakukan penelitian gitu. Jadi kalau misalnya aku kemarin 1,5 bulan penelitian, maka pas di akhir setelah penelitian kita ngadep ke kepala TU-nya, kepala tata usahanya, ngadep Bapak saya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian setelah melakukan penelitian gitu, mohon izin meminta surat keterangan penelitian gitu, atau surat izin penelitian dari Puskesmas, nanti akan dibuatkan. Nah, kalau di Puskesmas Satelit Pahoman, berdasarkan pengalaman aku kemarin, itu nggak ada syaratnya, jadi datang saja gitu. Tapi kalau misalnya ada juga di Puskesmas lain, teman aku, di Kota Bandar Lampung juga, dia syaratnya adalah sama-sama selesai penelitian dulu, tapi dia diminta untuk bawa hasil data yang udah diolah ke kepala TU-nya, baru nanti dikasih surat izin penelitian dari Puskesmasnya. Jadi beda-beda, tergantung Puskesmasnya. Tapi syaratnya harus ada tanggal mulai sama tanggal terakhir penelitiannya, itu intinya. Lalu selesai izin penelitiannya tadi, ada 3 tahap. Ada 4 ya sebenarnya, tadi salah kayaknya. Ini adalah lampiran. Jadi kalau misalnya mau cari alamat DP MPT SP Kota Bandar Lampung, alamatnya ada di sini. Sumur Batu, Teluk Betung, Bandar Lampung, Lampung. Lalu selanjutnya adalah lampiran alamat Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung di Jalan Wai Pengubuan Pahoman, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung. Begitu deh teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.